Shalom, shalom, shalom. Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Amin. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik. Amin. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Di hari yang indah ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk anugerah, belas kasihan, rahmat-Mu yang besar yang Kau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Dan pada hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami untuk mengucap syukur, untuk menyatakan rasa cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati dan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memilih untuk bersuka cita. Kami mau nyatakan Engkau adalah sumber kuat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami bersuka cita, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, nyatakan bahwa hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya Engkaulah sumber kuat kami. Hanya Kau milikku di surga. Gak ada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, come on sing it out. Kuatku. Yang di rumah dengan semangat katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yeay. Allah sumber kuatku, Allah sumber
sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia dahsyat dan Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami percaya Engkau adalah Allah apapun kondisi kami ya Tuhan. Kami tetap menyatakan Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Oh haleluya. Engkau Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat kami terpesona. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat jemaat Love Church dan juga kepada hambanya Pastor Jifki. Ya, untuk itu kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, di mana kami Tuhan beri kesempatan sehat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu berbicara Roh Kudus atas kami, singkapkan kebenaran firman-Mu, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami, untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami. Untuk itu Bapa ya Tuhan ya Roh Kudus, berbicaralah Engkau atas kami di pagi hari ini. Sampaikanlah kerinduan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ketepatan ini masih hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para murid supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, sebab dia berjanji ya bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus untuk mengajar kita, menghibur kita, memberikan kita pengertian akan jalan-jalan Tuhan. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus kita tidak bisa mengenal surga dengan benar. Tanpa pekerjaan Roh Kudus kita tidak bisa mengenal Bapa dengan benar. Tanpa pekerjaan Roh Kudus kita tidak bisa mengenal Kristus dengan benar.
Untuk itu, Roh Kudus adalah perantara antara surga dengan gerejanya. Roh Kudus adalah perantara surga dengan umatnya. Ya, dengan pengetahuan kita, dengan intelektual kita, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Malah kalau semakin kita coba dengan kepintaran kita, malah lama-lama kita bisa menjadi ahli-ahli Taurat yang menolak kuasa Tuhan. Ya, untuk itu kita akan belajar bagaimana Roh Kudus. Ya, kita butuh Roh Kudus untuk terus membimbing hidup kita, menuntun jalan-jalan kita supaya kita tidak tersesat. Baiklah, ya. Biasanya kalau bicara tentang hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, seringkali kita belajar tentang bahasa roh, gitu ya. Ya, berkata-kata dengan bahasa yang baru, gitu ya. Tapi kali ini saya akan membahas bukan kepada bahasa rohnya. Saya akan membahas ketika kita dipenuhi Roh Kudus, apa dampaknya. Nah, ya, dampaknya ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus. Karena banyak orang berbahasa roh, banyak orang berkata-kata dengan karunia lidah, tapi hidupnya tidak berdampak. Ya, hidupnya malah jadi batu sandungan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, apa dampak ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ada keberanian. Untuk apa? Untuk memberitakan firman, bersaksi. Nah, karena untuk memberitakan firman itu bukan tugas pendeta atau penginjil, tugas setiap orang percaya. Ya, jadi jangan pikir untuk memberitakan firman itu hanya tugas-tugas orang tertentu, itu salah. Karena setiap orang percaya harus bersaksi. Setiap orang percaya harus memberitakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu orang percaya, Bapak Ibu harus memberitakan firman Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kita lihat, diberi keberanian. Ada keberanian. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dikatakan ketika mereka berdoa, goncanglah tempat itu, Roh Kudus tercurah. Tuhan berikan mereka keberanian untuk bersaksi. Artinya kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Haleluya. Terus kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dikatakan engkau akan diberi kuasa, ya. Engkau akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus dikatakan turun ke atas kamu, artinya kita perlu Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Diberi kuasa, the power of God. Kuasa ini bukan sekedar kuasa yang biasa-biasa. Sama dengan dikatakan dunamos atau dinamik. Ketika dinamik diledakkan, wah, itu berdampak luar biasa. Seperti itulah ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa di sana. Makanya para rasul mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, saya ini Tuhan kasih anugerah, ya, bisa merintis pelayaran di Indramayu Sumedang, khusus suku-suku Sunda. Ya, saya ini orang Batak. Oh ya, tadi belum memperkenalkan diri ya. Ya, saya itu namanya Korlis Nathanael Napitupulu, pendeta Korlis Nathanael Napitupulu, orang Korea Utara. Ya, jadi ketika saya pergi di Indramayu sama Sumedang, saya ketemu dengan orang-orang Sunda. Bahasa saya dengan bahasa mereka berbeda. Ya, lidah orang Batak itu agak susah bahasa Sunda.
karena kebanyakan makan arsik mungkin atau mie gomak. Kalau sudah kebanyakan makan payung. Ya. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Tapi puji Tuhan, setiap bulan saya datang ke sana, saya berbicara dengan mereka pakai bahasa Sunda. Saya itu aja gitu. Tapi sudah terbukti 17 tahun sampai sekarang. Saya melayani orang Sunda dan puji Tuhan ada puluhan orang dibaptis. Dan sampai hari ini saya belum lancar bahasa Sunda. Tapi ketika mereka bahasa, kok bisa saya mengerti. Padahal saya enggak sampai hari ini. Cuma taunya kumaha kadito, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini pekerjaan roh atas hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus. Ya, dikatakan kamu akan diberi kuasa jika Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, engkau akan menjadi saksiku, dikatakan di Yerusalem. Yerusalem itu bukan bicara rumah tangga Bapak Ibu. Selama ini kita berpikir sering dengar rumah tangga, bukan. Yerusalem itu bicara kota Yerusalem. Artinya ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup seseorang, dia akan menjadi saksi bukan hanya di keluarganya, di kota. Makanya gereja harus berdampak buat kota. Kalau hanya di rumah, ya orang gak kenal Tuhan juga bisa jadi berkat di rumahnya. Gitu ya. Dan sebagai orang percaya kita harus, udah wajib lah kita benahi rumah tangga kita jadi berkat di rumah. Jangan berkat di luar, di rumah nggak bisa. Begitu ya. Dikatakan engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, kota Yerusalem. Ya, kalau Bapak Ibu yang tinggal di Bogor, ya kota Bogor itu jadi saksi bukan hanya di rumah kita, di keluarga kita, di kota. Ini pekerjaan roh, bukan pekerjaan manusia. Ya, kalau kami yang di Bekasi, kami jadi saksi di Bekasi, di kota. Makanya beberapa waktu yang lalu kita buat WPA, World Prayer Assembly di kota Bekasi, di 12 kecamatan. Kebetulan saya dikasih kesempatan jadi panitia. Ya, kita harus menjadi saksi di kota Yerusalem, Yudea itu juga kota, Samaria kota, sampai ke ujung bumi, bangsa-bangsa. Itulah kuasa yang Tuhan berikan lewat pekerjaan roh, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi ada keberanian ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Tadinya kita penakut. Contoh Petrus. Sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia itu penakut. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, Bapak Ibu tahu lah ya. Di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Dia menyangkal Yesus. Coba kita lihat deh. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ya, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Petrus ini. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, ini Petrus. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, dia itu penakut, dia menyangkal. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus? Dia berkhotbah. Di Kisah yang kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, ketika Petrus berkhotbah, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangin.
Ketika Petrus berkhotbah, dia hanya pencala ikan, bukan orang yang berpendidikan. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah. Dan firman Tuhan berkata, 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus dan memberikan hidupnya buat Tuhan. Bukan hanya itu, Kisah Para Rasul 5:15 juga mencatat bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Lewat dengan bayangannya. Dahsyat, luar biasa. Ya. Dan bukan hanya itu, banyak lagi. Salah satunya Dorcas, dia mati. Ketika didoain Petrus, bangkit lagi. Itu pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dunamus. Diberi kuasa. Roh Kudus turun atas kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Lanjut. Ya. Apa dampak ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus? Yang kedua, ada pertobatan. Ya, kalau Kisah Rasul 2 ayat 41 tadi, ketika mereka mendengar ya Petrus berkhotbah, bertobat, kira-kira 3.000 orang. Jadi tanda-tanda seseorang yang dipenuhi Roh Kudus harus ada pertobatan. Jadi bukan hanya sekadar bisa berbahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh Bapak Ibu, saya berbahasa roh berjam-jam. Bisa 1-2 jam berbahasa roh. Tapi bukan bahasa rohnya yang ditonjolkan, tetapi ketika seseorang berbahasa roh, itu kan membangun rohnya, membangun manusia rohnya. Ketika terbangun manusia seseorang, harusnya berdampak gitu loh. Bukan hanya sekedar kura-lama. Serius, saya punya komunitas, kami bisa berbahasa roh sampai 2 jam. Tapi kita tidak bahas bahasa rohnya ya, dampaknya. Ada pertobatan. Karena ketika orang itu kepenuhan Roh Kudus akan memimpin hidupnya. Yang tadinya kacau, jadi dibenarkan. Hidup benar. Ya. Jadi sambut kau dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupmu belum bertobat. Perkataanmu masih kacau, suka keluar kebun-kebun binatang. Nama-nama binatang maksudnya. Jangan buat tubuh kita jadi kebun binatang. Sehingga yang keluar binatang-binatang. Kurang lebih begitu. Ya, jadi ada pertobatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada pertobatan. Kenapa? Karya Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita, menginsapkan, mempertobatkan orang. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dunia ini. Selain mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita, juga menginsapkan manusia dari dosa. Ya, jadi jangan cuma hanya kejar karunia rohnya, tapi harus ada buah-buah roh. Hanya orang kejar-kejar karunia roh, tahu-tahunya lupa buah rohnya. Makanya Matius pasal 7 katakan ayat 21, pada hari-hari terakhir, karena ada orang berseru-seru, Tuhan kami sudah menyembuhkan bernubuat demi nama-Mu. Tuhan berkata, kau tidak mengenal Kau. Ringan, sakit. Ya, jadi ada pertobatan. Bertobat, perkataan kita tidak lagi ada kutuk, tidak lagi maki-maki. Yang ada perkataan firman, berkat, dan berkat. Haleluya. Baik, yang ketiga, apa dampak ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus? Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-40. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Ya, hanya aja berkata. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia suka beribadah. Bukan
bukan hanya suka bergereja sekali minggu ya. Dia suka beribadah, cari Tuhan, punya mesbah keluarga, punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ada kerinduan terus untuk mencari Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia rindu akan Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Bukan sekali seminggu ketika pendeta berkhotbah. Itu tanda-tanda seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Selanjutnya, yang keempat, tanda-tanda ya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Mereka suka memberi, berbagi. Kalau kita baca Kisah Rasul 2 ayat 45, Kisah Para Rasul 2 ayat 45 demikian firman Tuhan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dikatakan berbagi, suka memberi. Kalau ada orang berkata aku udah penuh Roh Kudus tapi pelit, ya ampun, pelit. Mikir-mikir untuk memberi menolong orang. Itu bukan kepenuhan Roh Kudus. Mungkin kepenuhan roh lain atau roh kuda kali atau apa. Tapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dikatakan mereka ya menjual harta miliknya lalu berbagi. Saya enggak katakan Bapak Ibu jual semua harta Bapak Ibu, bukan. Artinya apa? Suka berbagi. Melihat orang yang susah, yang kekurangan, tanpa dia minta kita memberi. Suka memberi. Peduli dengan orang-orang yang susah. Jangan egois. Orang yang penuh Roh Kudus itu bukan lagi hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peduli lagi hanya mementingkan diri sendiri. Tapi dia akan peduli dengan orang lain. Karena itulah hati Bapa. Tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Peduli, suka memberi, tidak pelit, tidak kikir. Kalau ada orang pelit kikir bukan lagi Roh Kudus yang menguasai, roh pelit, roh kikir. Ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya, ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, pencurahan Roh Kudus terjadi, maka lahirlah gereja Tuhan. Ya, sejak terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itulah terjadilah yang namanya gereja mula-mula. Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, pencurahan Roh Kudus bukan hanya bicara bahasa roh, bernubuat, itu tidak salah. Tapi ada juga dampak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di lingkungan kita. Orang bisa melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Karena Roh Kudus mengingatkan setiap firman yang disampaikan oleh Kristus kepada kita yang ada di firman Tuhan. Makanya jangan pernah malas baca Alkitab. Ya, daging itu memang maunya malas, tapi harus dilawan. Kita diberi Roh Kudus, anugerah untuk boleh menang atas kedagingan kita. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak hanya mementingkan tampilan luar ini, tapi yang di dalam. Di dalam. Hanya orang sibuk, hanya poles-poles di luar ini, kelihatan ganteng ke saya, ya, cantik kayak ibu. Tapi dalamnya, nah ini butuh kita Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Maka pemazmur berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apa aku sungguh mengasihimu Tuhan. Ini tadi selidiki, dan yang menyelidiki adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, mari kita lihat ayat selanjutnya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 18
sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, nyanyian, dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyilah dan bersoraklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan janganlah kau mabuk dengan anggur, tapi hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus. Mabuk Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tanda-tanda orang yang mabuk Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dia suka memuji-puji Tuhan, bermazmur, bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Nah, dan begitu. Sukacita, ada kelihatan sukacita. Sekalipun banyak persoalan masalah, tetapi sukacita kita tetap meluap. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bersorak-sorai menyanyi. Haleluya. Amin. Bersorak-sorai. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yalah, pekerjaan Roh terus semakin nyata atas hidup kita. Pekerjaan Roh dan firman terus dari hari ke hari semakin nyata atas hidup kita. Amin. Haleluya. Biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Ayat terakhir, Yudas pasal 1 ayat 20. Yudas pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang suci. Oh, dasar. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita sangat bersyukur ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Wah, dahsyat. Dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Untuk itu setiap kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk itu persiapkan hatimu saat ini. Mari. Angkat tanganmu saat ini. Minta Roh Kudus penuhi engkau. Minta Roh Kudus mencamang engkau pada pagi hari ini. Engkau buka hatimu. Biarkan pekerjaan Roh dan firman terus bekerja atas hidupmu. Ia akan mencamang engkau, akan melawat hidupmu. Ketika kau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidupmu pasti berbeda. Hidupmu pasti berdampak. Engkau tidak pernah sama lagi. Untuk itu jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus, katakan Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus bimbing hidupku. Roh Kudus biarlah Kau yang menuntun aku sepanjang hidupku. Oh haleluya. Korabaka sikataraka. Roko sikataraka.
Kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami. Kiremeko sikataraka. Kiremeko sikataraka. Raka siaka, penuhi Tuhan, penuhi setiap umat Tuhan di tempat ini, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi, dijamah, diubahkan, dituntun, terjadilah dalam nama Yesus. Irabaka sikataramo, hirebeko sikatarama, brekoro sikatarama. Yalah Tuhan, setiap umat Tuhan di jemaat-Mu Tuhan, di Love Church, di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami pekerjaan roda firman, mengalami pekerjaan Roh Kudus, mengalami lawatan Tuhan di pagi hari ini, dijamah Tuhan, diubahkan sesuai dengan Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Love Church, ialah jemaat Love Church Tuhan, jemaat yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diubahkan Tuhan. Oh, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga jemaat Love Church menjadi jemaat yang berbeda, jemaat yang berbeda, jemaat yang diurapi Tuhan, jemaat yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga boleh berdampak dimanapun berada. Terima kasih Bapak, Engkau berkati jemaat-Mu Love Church Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, mulai saat ini ada pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat kerjamu ini. Juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Jifki. Biarlah pengurapan dan kuasa Tuhan Engkau berikan buat hamba-Mu ini, terus melayani jemaat Tuhan. Bahkan dimanapun dia melayani Tuhan, terjadi lawatan kekerasan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terus bawakan Bu Eni ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau yang tolong, Tuhan Kau yang jamah, Tuhan Kau yang sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan segala kebutuhan semuanya Tuhan. Bahkan dokter suster obat yang menanganinya, oh Tuhan Kau urapi. Obat yang makannya Kau urapi. Dokter suster yang menangani Kau urapi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya layak bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di tempat kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya dan melakukannya, maka diberkatilah engkau di tempat ini. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, keluargamu, studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Turunlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menuntun, mengarahkan, membawa kita masuk dalam rencana Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.